Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Mas Nila Devi MPD selaku Bisma. Selanjutnya kepada rekan-rekan peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia kita masih diberi kesempatan untuk berada hadir dalam kegiatan seminar observasi pada siang ini. Perkenalkan, saya Muktah Hildatul Berbi selaku moderator yang akan memandu jalannya seminar hasil observasi pada siang ini. Adapun mahasiswa yang akan mempresentasikan proposal hasil observasinya ialah Ifatul Sofiah dengan NIM 23129036 dengan judul isu pendidikan di sekolah dasar. Nah, untuk mempersingkat waktu, kepada saudari Ifatul Sofia, kami persilakan untuk melakukan proses hasil observasi yang telah disusun. Kepada Ifatul Sofia, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya Ifatul Sofiah dengan NIM 23126036 akan mempresentasikan hasil observasi seminar mengenai isu-isu pendidikan yang saya lakukan di SDN 13 Salim Pawang dengan dosen pengampu yaitu Ibu Masina Devi MPD. Bab satunya yaitu pendahuluan. Selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakangnya yaitu sekolah dasar merupakan tahap awal yang sangat penting dalam membentuk kemampuan dan karakter karakter peserta didik. Proses pembelajaran di sekolah dasar perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Namun, kenyataannya dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan di SDN 13 Salim Pawang, terlihat bahwa masih ada beberapa isu atau permasalahan dalam pendidikan. Oleh karena itu, observasi ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi nyata di sekolah SDN 13 Selimpawang tersebut. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah yang saya ambil yaitu sejauh mana guru memahami kesehatan mental siswa dan apakah sekolah sudah memberi ruang untuk itu. Yang kedua, bagaimana mengukur bahwa suatu model pembelajaran benar-benar berhasil, bukan hanya terlihat menarik di permukaan. Yang ketiga yaitu seberapa efektif penggunaan media dibandingkan dengan metode konvensional dalam pembelajaran tertentu. Yang keempat yaitu apakah sistem penilaian saat ini sudah mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi atau masih dominan pada aspek kognitif rendah. Yang kelima, apakah kurikulum yang berlaku saat ini terlalu padat untuk tingkat perkembangan siswa SD? Yang keenam, apakah kualitas pembelajaran lebih dipengaruhi oleh sarana, prasarana, atau kompetensi guru? Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu seberapa efektif dokumen administrasi seperti RPM, laporan, dan lain-lain dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan observasi. Yang pertama, tujuan saya melakukan observasi ini untuk mengetahui pemahaman guru terhadap kondisi siswa. Yang kedua, untuk mengetahui penggunaan model pembelajarannya. Yang ketiga, untuk mengetahui penggunaan media dalam pembelajarannya. Yang keempat, untuk mengetahui sistem penilaiannya. Yang kelima, mengetahui pelaksanaan kurikulum. Yang keenam, untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana di SDN 13 Pawang. Yang ketujuh, yaitu mengetahui pelaksanaan administrasi pembelajaran. Tujuan observasi ini untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman guru terhadap kondisi siswa, penggunaan model dan media pembelajaran, sistem penilaian, pelaksanaan kurikulum, kondisi sarana dan prasarana, serta administrasi pembelajaran yang digunakan di SDN 13 Limpawang. Selanjutnya yaitu metode dan metodologi Selanjutnya yaitu metode enggak, skip bagian kok, mah.
Selanjutnya, metodologi observasi. Jenis observasi yang saya lakukan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya observasi dan wawancara. Lokasi dan subjek observasi, lokasinya di SDN 13 Limpawang, Kabupaten Tanah Datar dengan narasumber Ibu Rozi Indriani SPD. Instrumen observasi yang saya gunakan yaitu pedoman wawancara, dokumentasi, dan catatan hasil wawancara. Selanjutnya yaitu bab 2 kajian teori. Yang pertama yaitu keahlian guru dan perkembangan psikologi peserta didik abad 21. Guru abad ke-21 tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang memahami karakteristik dan perkembangan psikologi peserta didik. Dalam teori pendidikan abad ke-21 itu, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang memahami perkembangan psikologis siswa. Selanjutnya, metode atau model pembelajaran. Metode dan model pembelajaran merupakan cara yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pemilihan model yang tepat itu dapat meningkatkan keaktifan siswa, keaktifan pemahaman, dan hasil belajar siswa. Selanjutnya, media dan alat peraga. Media pembelajaran berfungsi sebagai perantara dalam menyampaikan materi kepada siswa, sedangkan alat peraga itu untuk membantu menjelaskan konsep yang sulit dipahami. Yang selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian merupakan hasil proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu kurikulum. Kurikulum itu merupakan pedoman yang digunakan dalam penyelenggaraan proses pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dalam belajar adalah benda yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar pada lembaga pendidikan sekolah, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada administrasi pembelajaran. Administrasi pembelajaran merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran secara sistematis. Selanjutnya, bab 3 hasil dan pembahasan. Yang pertama, keahlian guru dan perkembangan psikologis peserta didik abad ke-21. Berdasarkan hasil wawancara, guru telah memahami pentingnya kondisi mental dan psikologis siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru memperhatikan perubahan perilaku siswa seperti penurunan hasil belajar atau kurangnya partisipasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru berusaha membangun kedekatan dengan siswa agar lebih mudah memahami permasalahan apa yang mereka alami. Selanjutnya, ada guru menganggap kondisi emosional siswa itu dapat memengaruhi keberhasilan belajar. Selanjutnya ada model atau metode pembelajaran. Dari hasil wawancara, guru telah mengukur keberhasilan pembelajaran melalui hasil penilaian siswa setelah proses pembelajaran itu berlangsung. Yang kedua, uh, guru itu juga memanfaatkan teknologi seperti AI untuk memperoleh ide dan variasi kegiatan pembelajaran untuk lebih menarik. Yang ketiga yaitu ada setelah pembelajaran selesai, siswa diberikan soal sesuai materi yang telah dipelajarinya. Selanjutnya ada media dan alat peraga. Guru menggunakan berbagai media pembelajaran seperti bahan ajar yang dibuat melalui Canva dan media berwarna untuk menarik perhatian siswa. Penggunaan medianya ini
berguna untuk membantu siswa lebih fokus dan memudahkan pemahaman terhadap materi yang diajarkan. Selanjutnya, selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian yang digunakan itu, penilaian yang digunakan oleh guru tersebut masih didominasi oleh soal pada tingkat kognitif rendah. Guru juga menyesuaikan tingkat kesulitan soal dengan kemampuan siswa. Pada hasil wawancaranya menunjukkan kalau guru itu memang masih mendominasi soal itu untuk tingkat kognitif yang rendah karena menyesuaikan dengan kemampuan siswa di SDN 13 Limpawang tersebut. Selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum, guru menilai bahwa kurikulum yang digunakan saat ini yaitu kurikulum Merdeka itu sangat padat, cukup padat. Beberapa materi di dalam kurikulum dianggap belum sesuai dengan pengalaman belajar siswa dan ada terdapat perbedaan kemampuan awal antara siswa di daerah dan di perkotaan. Menurut guru, terdapat perbedaan kemampuan awal antara siswa di daerah dan siswa di perkotaan, sehingga diperlukan penyesuaian dalam pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sekolah memiliki beberapa fasilitas pendukung pembelajaran seperti smartboard. Eh, namun pemanfaatannya itu belum sepenuhnya optimal karena adanya beberapa kendala di lapangan, seperti jaringan jaringan internetnya, jaringan WiFi. Terus kondisi lingkungan sekolah menjadi salah satu kendala dalam penggunaan fasilitas. Selanjutnya ada administrasi pembelajaran. Dari berdasarkan hasil wawancara, RPM digunakan oleh guru itu sebagai panduan dalam pelaksanaan pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu membantu guru mengikuti alur kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakannya. Eh, Pelaksanaan pembelajaran itu tidak selalu sama persis dengan perencanaan yang dibuat oleh guru. Selanjutnya, dan yang terakhir yaitu bab 5 penutup. Selanjutnya, kesimpulannya berdasarkan hasil hasil observasi yang telah dilakukan di SDN 13 Salim Pawang, pembelajaran di SD tersebut telah berjalan dengan cukup baik dan didukung oleh kompetensi guru, penggunaan media pembelajaran, serta administrasi yang terarah. Namun, masih terdapat beberapa tantangan ya, pada aspek literasi siswa, penilaian, pemanfaatan teknologi, dan implementasi kurikulum. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan secara berkelanjutan untuk mendukung kualitas pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ifatus Sofia atas pemaparan laporan hasil observasinya. Selanjutnya, kita memasuki sisi kritik dan saran kepada rekan-rekan seminar yang hadir pada hari ini agar dapat memberikan bahan kritik dan saran kepada Saudari Ifatus Sofia. Para rekan-rekan mahasiswa dipersilahkan. Kepada Saudara Rifki Adhara dipersilahkan untuk memberikan sesi kritik dan saran. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Rifki Daha. Di sini saya izin memberikan sedikit kritik atau saran untuk penyaji, yang dimana menurut saya laporan ini sudah cukup baik. Namun akan lebih kuat apabila pembahasannya tidak hanya berfokus pada hasil wawancara guru, tetapi juga disertai analisis kritis yang menghubungkan temuan lapangan dengan teori. Selain itu, pada bagian akhir dapat ditambahkan rekomendasi yang lebih konkret sebagai solusi terhadap isu-isu pendidikan yang ditemukan.
Mungkin hanya itu saran dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada saudara Rifki Rahar. Dikembalikan lagi kepada saudari Ibu 11 sebagai penyaji. Apakah dapat menerima saran dari saudara Rifki? Terima kasih atas sarannya Rifki Adaha. Eh, saya setuju bahwa pembahasan dalam laporan saya memang masih harus dapat dikembangkan lagi dengan analisis yang lebih kritis melalui pengaitan temuan lapangan dengan teori yang relevan. Rekomendasi yang lebih konkret juga penting agar laporan yang saya buat itu tidak hanya menggambarkan kondisi yang ditemukan, tetapi juga menawarkan solusi yang dapat diterapkan di SD tersebut. Terima kasih atas sarannya. Saya kembalikan kepada Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan seminar yang memiliki pertanyaan terhadap penampilan hasil observasi dari saudari, itu silakan. Yang pertama yaitu kepada Hanayat Afindira, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hanayatul Vindira dengan NIM 23126032. Sebelumnya saya izin bertanya kepada penyaji. Dalam laporan disebutkan bahwa sistem penilaian masih dominan pada aspek kognitif rendah karena kemampuan literasi siswa yang masih rendah. Menurut penyaji, strategi apa yang dapat dilakukan guru untuk mulai melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS siswa tanpa mengabaikan kondisi literasi mereka saat ini? Sekian dari pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Hanayatul Findira. Selanjutnya pertanyaan kedua kepada saudari Ratna Chandra. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Rani Merjasa Fitri dengan NIM 23129071. Di sini saya ingin bertanya kepada penyaji, yaitu Ifatu Sofia. Pertanyaannya, berdasarkan hasil observasi, guru menilai keberhasilan model pembelajaran melalui hasil penilaian siswa. Nah, apakah hasil penilaian saja sudah cukup untuk mengukur keberhasilan pembelajaran, atau perlu mempertimbangkan indikator lain seperti keaktifan dan keterlibatan siswa? Baik, sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya saudari Rani. Apakah masih ada pertanyaan dari rekan seminar semuanya? Jika tidak ada, eh, kami akan menampung dua pertanyaan dan dikembalikan kepada penyaji atau setia jawab pertanyaan dari rekan-rekan semua. Kepada Ifatu Sofia dipersilakan. Baik, terima kasih ya, moderator. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Hanayatul Findira. Pertanyaannya yaitu dalam laporan disebutkan bahwa sistem penilaian masih dominan pada aspek kognitif rendah karena kemampuan literasi siswa yang masih rendah. Menurut penyaji, strategi apa yang dapat dilakukan guru untuk mulai melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS siswa tanpa mengabaikan kondisi literasi mereka saat ini? Menurut saya, kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS itu tetap dapat dilatih meskipun kemampuan literasi siswa itu masih rendah. Namun, guru perlu melakukannya secara bertahap dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa tersebut. Jadi, salah satu strateginya itu kita dapat menggunakan soal atau masalah yang uh, dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dengan begitu, siswa dapat berpikir, menganalisis, dan memberikan alasan berdasarkan pengalaman mereka em, tanpa terlalu terbebani oleh bacaan yang panjang. Selain itu, eh, solusinya juga guru juga dapat menggunakan media visual seperti gambar, video, atau benda konkret seperti
sebagai stimulus siswa. Siswa kemudian juga dapat diajak berdiskusi, membandingkan, mengelompokkan, atau memberikan pendapat. Kegiatan tersebut itu bisa sudah melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi, meskipun literasi membaca siswa itu masih masih belum berkembang. Guru juga dapat menerapkan pertanyaan bertingkat dimulai dari pertanyaan sederhana untuk memastikan pemahaman siswa. Kemudian guru dapat melanjutkan dengan pertanyaan yang menuntut analisis, alasan, atau pemecahan masalah. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya, penyaji. Jika sebagai Anda yang tertunda, apakah dapat menerima jawaban yang telah diberikan oleh penyaji? Masih unmute. Dari 750.000 bisa jadi 8 juta. Saya dapat menerima jawaban dari penyaji. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada saudari yang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua. Dani, dipersilakan kepada penyaji untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Baik, terima kasih moderator. Untuk pertanyaan kedua yaitu dari Rani Marja Safitri. Pertanyaannya, berdasarkan hasil observasi, guru menilai keberhasilan model pembelajaran melalui hasil penilaian siswa. Apakah hasil penilaian saja sudah cukup untuk mengukur keberhasilan pembelajaran atau perlu mempertimbangkan indikator lain seperti keaktifan dan keterlibatan siswa? Menurut saya, hasil penilaian siswa itu memang merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Karena dengan penilaian tersebut dapat menunjukkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah guru ajarkan. Tapi hasil penilaian saja memang tidak cukup untuk menggambarkan keberhasilan pembelajaran itu secara menyeluruh. Keberhasilan pembelajaran juga perlu dilihat dari indikator lain seperti keaktifan siswa selama proses belajar mengajar, keterlibatan dalam diskusi, kemampuan bekerja sama, motivasi belajar, serta perubahan sikap dan keterampilan yang ditunjukkan oleh siswa. Eh, Kalau dalam kurikulum Merdeka, penilaian itu tidak hanya berfokus pada hasil akhir, eh, juga juga pada proses pembelajarannya. Jadi kita menilainya itu proses pembelajaran siswanya. Oleh karena itu, guru itu perlu mengombinasikan penilaian hasil belajar dengan pengamatan terhadap aktivitas dan partisipasi siswa selama pembelajaran berlangsung. Jadi penilaian penilaian itu memang penting, tetapi perlu didukung oleh indikator lain agar keberhasilan pembelajaran itu dapat diukur secara lebih komprehensif. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji. Dikembalikan lagi kepada saudari Rani Marja Safitri. Apakah dapat menerima jawaban dari penyaji? Baik, terima kasih kepada moderator. Saya menerima dan memahami jawaban yang telah diberikan penyaji. Terima kasih kepada saudari Rani. Dengan terjawabnya dua pertanyaan, maka berakhir pula pelaksanaan seminar hasil observasi kita pada hari ini. Sebelum berakhir, marilah kita dengarkan kesimpulan hasil seminar observasi kita hari ini. Kepada Notulen dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya moderator. Perkenalkan saya Nashwa Clarias dengan NIM 2312661 sebagai notulen pada seminar Saudari Fatu Sofia.
Nah, berdasarkan yang telah dipaparkan oleh Eva Sofia barusan, penyaji memaparkan hasil observasi yang dilakukan di SD Negeri 13 Salim Paung terkait berbagai isu pendidikan di sekolah dasar. Observasi dilakukan melalui berbagai pengamatan langsung, wawancara dengan guru, dan dokumentasi perangkat pembelajaran. Nah, hasil observasi menunjukkan bahwa guru telah memahami pentingnya kondisi psikologi siswa dan berusaha membangun kedekatan dengan peserta didik agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan pembelajaran itu pun, guru menilai keberhasilan pembelajaran berdasarkan hasil penilaian siswa setelah mengikuti proses belajar. Nah, pengguna media pembelajaran dinilai cukup efektif dalam meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa. Guru juga memanfaatkan media cetak, benda konkret, serta bahan ajar yang menarik. Namun, penggunaan media digital masih menghadapi kendala seperti keterbatasan jaringan internet, sarana pendukung, dan waktu persiapan. Pada aspek penilaian, guru mengakui bahwa soal yang diberikan masih didominasi oleh kemampuan kognitif tingkat rendah karena kemampuan literasi siswa yang masih terbatas. Selain itu, kurikulum yang digunakan saat ini dinilai cukup padat dan belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi siswa yang di daerah tersebut. Guru juga menjelaskan bahwa kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh sarana prasarana serta kompetensi guru yang saling mendukung satu sama lainnya. Sementara itu, administrasi pembelajaran seperti RPP atau RPPM dan laporan tidak dianggap sebagai suatu beban, melainkan sebagai panduan yang membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, untuk pada sesi tanya jawab yang telah terlaksana, untuk penanya pertama yaitu dari Rani Marja Safitri, penyaji menyimpulkan atau menjelaskan bahwa hasil penilaian memang menjadi salah satu indikator penting dalam melihat tingkat kepemahaman siswa terhadap materi. Namun keberhasilan pembelajaran tidak cukup diukur dari nilai saja. Guru juga perlu memperhatikan keaktifan siswa selama pembelajaran, keterlibatan dalam diskusi, serta kemampuan bekerja sama, motivasi belajar, serta perkembangan sikap dan keterampilan siswa. Oleh karena itu, hasil belajar perlu dipadukan dengan penilaian proses agar keberhasilan pembelajaran dapat dilihat secara lebih menyeluruh. Lanjut pada penanya kedua, yaitu saudari Hanayatu Vindira, di mana penyaji menjelaskan bahwa kemampuan HOTS tetap dapat dilatih meskipun kemampuan literasi siswa masih rendah. Guru dapat menggunakan permasalahan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga mereka lebih mudah memahami konteks yang diberikan. Selain itu, pengguna media visual seperti gambar, video, maupun benda konkret dapat membantu siswa dalam berpikir lebih kritis. Adapun tanggapan atau saran dan masukan dari saudara Rifki Adaha juga memberikan tanggapan terkait laporan yang disusun sudah cukup baik dan mampu menggambarkan kondisi pembelajaran di sekolah secara nyata. Namun, laporan akan menjadi lebih kuat apabila pembahasannya tidak hanya berfokus pada hasil wawancara guru, tapi juga dilengkapi dengan analisis kritis yang menghubungkan temuan di lapangan dengan teori-teori yang relevan. Selain itu, juga pada bagian penutup dapat ditambahkan rekomendasi yang lebih konkret dan aplikatif sebagai solusi terhadap berbagai isu pendidikan yang ditemukan selama observasi berlangsung. Nah, dari hasil pemaparan tersebut, sesi tanya jawab dan tanggapan yang diberikan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di SD Negeri 31 Salim Paung ini telah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Keberhasilan pembelajaran tidak hanya dapat dilihat dari hasil penilaian siswa saja, tetapi juga dari keaktifan, keterlibatan, serta perkembangan keterampilan siswa selama proses belajar berlangsung. Selain itu, rendahnya kemampuan literasi siswa tidak menjadi hambatan untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi apabila guru mampu menggunakan strategi pembelajaran yang kontekstual, bertahap, dan sesuai dengan karakteristik siswa. Pengguna media pembelajaran menarik serta peningkatan kompetensi guru juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Mungkin sekian dari hasil notulensi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nashwa Kaila Reyes yang telah menyampaikan hasil notulensi dari pelaksanaan seminar kita hari ini. Semoga pelaksanaan seminar kita hari ini memberikan manfaat bagi kita semua.
Mohon maaf saya ucapkan dan saya tutup seminar pelaksanaan hasil observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.